berjudul The Royal Tailor ini mengisahkan tentang seorang penjahit kerajaan yang berhasil menjahit jubah naga raja selama 3 generasi. Namun pada suatu hari muncullah penjahit muda yang merubah pakaian lama menjadi pakaian yang lebih modern, sehingga kedudukan penjahit kerajaan itu menjadi terancam. Bagaimanakah kisahnya? Yuk kita langsung ke ringkasannya. Setelah 3 tahun kematian Raja Dinasti Joseon, Raja baru memerintahkan kepala penjahit untuk membuat jubah naga yang baru untuknya. Kepala penjahit itu bernama Dolseo. Saat ini Dolseo dipanggil untuk membawa jubah naga kepada Raja baru. Saat berkumpul untuk menamatkan hari berkabung, terlihat Raja sedikit jengkel kepada Perdana Menteri. Yang membuat Raja jengkel ialah Perdana Menteri meminta Raja untuk mencari ratu baru agar bisa melengsarkan ratu lama, karena ratu sampai sekarang tidak memiliki keturunan. Lalu Raja memerintahkan kepala penjahit membuatkan gaun yang paling cantik untuk ratunya. Mendengar itu, Perdana Menteri pun sedikit jengkel. 그 일회를 준비해. Pada malam harinya, Dolseo sedang berkumpul dengan para bangsawan. 2 bangsawan ini bernama Panson dan Jejo. Jejo mengucapkan selamat atas jubah naga yang dibuat oleh Dolseo. Lalu datanglah para gadis-gadis malam untuk menemani mereka bertiga. Namun Dolseo langsung meminta izin untuk pulang karena Dolseo tidak pandai dalam bersosial dengan wanita. Setelah Dolseo pergi, Panso mengatakan dia merasa aneh dengan Raja karena Raja telah menggantikan semua kandidat kerajaan kecuali Dolseo. Maka setahun lagi Dolseo akan diangkat menjadi bangsawan. Menurutnya ini tidak adil karena Dolseo sama sekali tidak bisa membaca. Jejo pun menjawab mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena rajalah yang menyukai Dolseo. Ketika mau minum dan makan, terlihat mereka berdua sangat sulit untuk makan. Ini dikarenakan lengan baju mereka terlalu besar dan begitu juga dengan topi mereka. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang gadis malam yang memakai gaun seksi dan cantik. Jejo pun menjadi tergoda. Tetapi dia berkata seharusnya gaun wanita menutup seluruh tubuhnya. Namun berbeda dengan Panso, dia malah suka dengan gaun yang dikenakan oleh gadis-gadis itu. Dia pun melihat ada cap daun pakis di baju itu. Ternyata yang membuat pakaian itu ialah seorang pemuda bernama Kong Jin. Karena kerusakan yang dibuat oleh Kong Jin, dia pun membayarnya dengan menjahitkan rok dalaman temannya yang seorang wanita malam. Wanita ini bernama Wolyang. Namun, Kong Jin mengubah rok itu menjadi sebuah celana. Pada keesokan harinya, Ratu menerima gaun yang diberikan oleh Raja kepadanya. Dia pun meminta Dolseo untuk mengucapkan terima kasihnya kepada Raja. Lalu Dolseo memberikan permintaan ratu, yaitu sebuah pakaian Myeonbok yang lama milik Raja. Ratu ingin memperbaiki Myeonbok itu untuk dihadiahkan kepada Raja. Di tempat Kong Jin kedatangan Panso, yang mana Panso meminta untuk dibuatkan jubah baru untuknya. Awalnya Kong Jin menolak, karena dia hanya menjahit untuk pakaian wanita. Namun Panso mengatakan dia mau dibuatkan jubah yang berbeda daripada yang lain. Akhirnya Kong Jin pun bersedia mengubah jubahnya Panso. Jubah Panso yang tadinya panjang diubah menjadi sedikit pendek. Hasilnya Panso bisa bergerak bebas. Dia pun segera memamerkan kepada teman-temannya.
Pada malam harinya, ketika para penjahit wanita sedang menjahit myeonbok permintaan ratu, tiba-tiba ada seorang penjahit tidak sengaja menjatuhkan lilin ke pakaian itu. Lalu mereka terus meminta maaf kepada ratu. Namun ratu berkata ini salahnya karena terlalu bertindak berlebihan. Lalu Doseok mengatakan dia tidak bisa memperbaiki dengan waktu hanya semalam. Ratu pun menjadi kecewa. Namun tiba-tiba Panso memberikan usulan kepada ratu dengan membawa Kong Jin ke istana. Setelah sampai di tempat ratu, Kong Jin pun terpesona dengan kecantikan ratu, sehingga dia tidak bisa menjawab saat ratu bertanya kepadanya. Dengan rasa percaya diri, Kong Jin pun bersedia dan bisa memperbaiki myeonbok dalam waktu 1 malam. Hal itu pun membuat ratu menjadi senang. Tetapi berbeda dengan Doseok yang meremehkan Kong Jin. Doseok berkata bagaimana Kong Jin bisa memperbaiki dengan waktu 1 malam, bahkan Kong Jin tidak tahu bentuk aslinya myeonbok. Jika Kong Jin berbuat kesalahan, maka dia akan dihukum. Kong Jin pun tersenyum mendengar itu. Dia pun menjawab dengan menjelaskan apa itu myeonbok dan bentuk asli myeonbok. Mendengar penjelasan Kong Jin, Doseok pun terdiam. Pada keesokan harinya, myeonbok yang tadinya rusak berhasil dijahit kembali oleh Kong Jin. Doseok pun sangat kagum dengan jahitannya Kong Jin. Dia pun merasa sedikit cemburu. Namun dia tersenyum ketika raja merasa ada yang aneh dengan jubah itu. Tetapi seketika senyumannya hilang saat raja merasa sangat nyaman dengan jubah itu. Lalu raja bertanya, siapakah Kong Jin ini? Ratu pun menjawab, dia ialah seorang penjahit berbakat. Maka dari itu ratu pun mempekerjakan Kong Jin. Mengetahui bahwa Kong Jin lah yang memperbaiki myeonboknya, maka raja pun meminta agar Kong Jin memperbaiki pakaian berburunya. Doseok pun terkejut dan merasa tidak suka. Setelah pertemuan itu, Kong Jin pun marah karena dia hanya diberi upah berupa kaos kaki bekas raja. Panso berkata ini ialah anugerah dari raja. Karena hanya diberi upah berupa kaos kaki, Kong Jin pun menolak permintaan Panso untuk membuatkan pakaian berburu raja. Tetapi setelah Panso memberikan hadiah dari ratu untuk Kong Jin pun bersedia. Kong Jin dan Panso menemui Doseok untuk menanyakan bentuk pakaian berburu raja. Lalu Doseok pun menunjukkan pola pakaian itu. Doseok berkata pola ini dia gunakan dari 3 generasi raja dan tidak pernah mengubah bentuk asalnya. Pakaian kerajaan haruslah tetap pada tradisi dulu. Bukannya mendengarkan penjelasan Doseok, Kong Jin malah ingin membuat pakaian berburu dengan bentuk yang baru. Dia pun memperlihatkan lukisan desainnya kepada Doseok dan Panso. Melihat itu mereka pun terkagum. Pada suatu hari raja sedang berlomba kuda. Saat dia hampir berhasil menduli kuda lainnya, tiba-tiba kuda terjatuh yang membuat raja ikut terjatuh. Ketika raja ingin pergi dari sana, tiba-tiba ada seorang wanita yang memberikan sapu tangan kepada raja. Awalnya raja mengabaikannya, tetapi setelah mengetahui wanita itu ialah putri dari kepala keamanan bernama Soi, raja pun meminta Soi datang ke istananya. Ketika para permaisuri kerajaan sedang belajar menyulam, mereka bergosip tentang raja yang membawa Soi ke istananya. Mereka merasa tidak lama lagi ratu akan dilengsarkan. Mereka berkata lagi bahwa ratu tidak pernah disentuh oleh raja. Ternyata gosip itu didengar oleh ratu.
Pada waktu malam, Kongjin dan Dolseo sedang membicarakan tentang pakaian bangsawan yang akan dikenakan Dolseo nanti. Tentu saja pendapat mereka berbeda. Lalu Kongjin meminta Dolseo untuk menutup matanya dan melihat bulan. Mereka berdua pun berada di dalam hayalan. Kongjin pun memberi pendapatnya dengan membayangkan Dolseo memakai jubah berwarna kuning dengan bordiran seluruh ciptaan bumi, lalu bordiran emas pada leher, kemudian memakai topi bundar yang dihiasi dengan manik berbenang emas. Kongjin pun berkata, jika Dolseo sudah menjadi bangsawan, dia akan membuatkan pakaian untuk Dolseo. Mereka pun tertawa bersama. Pada keesokan harinya, Dolseo diminta untuk membuatkan gaun pengantin untuk Soyi. Terlihat Soyi sedikit angkuh kepada Dolseo. Di tempat Ratu ingin berterima kasih kepada Raja atas gaun yang dia berikan. Maka itu Ratu meminta agar Kongjin membuatkan sesuatu untuk Raja. Namun Kongjin berkata lebih baik Ratu yang membuatnya sendiri. Karena itu pasti lebih dihargai oleh Raja. Kongjin menyarankan agar Ratu membuat pakaian dalaman untuk Raja. Mendengar itu, Ratu pun menjadi malu. Tidak mungkin dia menghadiahkan barang seperti itu. Lalu Kongjin menjawab tidak perlu malu karena Ratu ialah istri Raja. Dia berjanji akan membuatkan gaun yang cantik ketika Ratu akan menemui Raja. Mendengar itu, Ratu pun tersenyum. Saat Raja memanah, Dolseo melihat pakaian Raja yang dijahit oleh Kongjin. Hal itu pun disedari oleh Raja. Raja berkata dia sangat suka dan nyaman dengan baju itu. Raja meminta agar Kongjin membuatkan pakaian yang lainnya. Mendengar itu, Dolseo hanya bisa menyimpan cemburunya. Kemudian Dolseo menemui Kongjin yang sedang bingung dengan gaun yang akan diberikan kepada Ratu. Seketika itu pun dia mempunyai ide. Kongjin meminta Dolseo untuk membordir gaun Ratu. Dia pun memuji Dolseo yang sangat berbakat dalam membordir. Dolseo pun tersenyum. Upacara perkawinan Raja dan Soyi pun tiba. Namun Soyi tidak menyangka dia hanya diberi upacara yang sangat kecil. Dia hanya diberi kedudukan strata kedua oleh Raja. Ternyata Raja mempermainkan Soyi. Karena tidak diterima diperlakukan seperti tadi, Soyi menemui Raja yang sedang bekerja. Dengan beraninya, Soyi langsung membuka satu persatu pakaiannya di depan semua orang di sana, termasuk Perdana Menteri. Melihat itu, Raja pun tertawa. Pada ketika itu juga, Ratu ingin menemui Raja untuk memberikan hadiahnya. Namun dia sangat kecewa apabila melihat Soyi bersama Raja. Ketika tahu tentang kekecewaan Ratu, Kongjin pun merasa sedih. Dia pun menceritakan hal itu kepada Panso. Lalu Panso menceritakan tentang mengapa Ratu diabaikan. Pada waktu itu ada acara pemilihan calon istri untuk kakaknya Raja. Kemudian tidak disangka bahwa Raja yang sekarang telah jatuh cinta kepada salah satu di antara permasyuri di sana, yaitu Ratu sekarang. Kakaknya Raja pun menyadari hal tersebut. Lalu kakak pun memberikan permasyuri yang tidak dipilihnya kepada Raja. Tentu saja Raja merasa bahwa dia mendapatkan sisa dari kakaknya. Hal itulah yang membuat Raja tidak mau menyentuh Ratu karena merasa Ratu ialah sisa dari kakaknya. Ditambah lagi, Raja ialah anak kepada pelayan ayahnya Raja dulu. Pada siang hari, Kongjin bertanya kepada Woyang tentang bagaimana bisa Woyang makin tua tetapi makin terlihat segar daripada yang muda. Woyang menjawab,
bahwa semua pelanggan lelaki akan lebih suka yang muda. Tetapi apabila wanita muda itu mulai angkuh, maka dia akan mengirimkan wanita lebih muda untuk membalasnya. Tentu saja hal itu membuat mereka memperlakukan dia dengan sangat hormat. Kata-kata tadi pun Kong Jin jadikan strategi untuk membalas perbuatan Soyi. Dia pun menjahitkan baju untuk salah satu dayangnya raja. Rencana itu pun berhasil. 홍상 Satu persatu dayangnya raja menjadi selirnya. Hal itu tentu saja membuat Soyi marah. Ketika Soyi melabrak selirnya raja, tiba-tiba datanglah ratu yang balik menampar Soyi. Baju-baju yang dijahit Kong Jin pun menjadi populer pada masa itu. Dolseok pun dibanding-bandingkan oleh masyarakat. Namun Dolseok belum tahu siapa penjahit baju-baju itu. Karena ketahuan membuat baju untuk orang di dalam istana dan kerajaan merasa bahwa baju yang dibuat Kong Jin telah melanggar sopan santun, maka raja memutuskan untuk membakar dan melarang Kong Jin untuk tidak lagi menjahit baju seperti itu. Jika Kong Jin melawan, dia akan dibunuh. Sebenarnya raja sama sekali tidak keberatan apa yang dilakukan oleh Kong Jin. Namun karena desakan dari Perdana Menteri dan para kandidat kerajaanlah yang membuat raja terpaksa melarang Kong Jin. Raja pun memutuskan Dolseok untuk membakar semua pakaian dibuat oleh Kong Jin dan memperingati Kong Jin. 사도록 하라. 네, 이따위 춘박한 옷을 만드는 예의와 법도, 그리고 계급 이수와 법도 편안하고 또 천박한 겁니까? 상용원의 어중장일세. Ketika kepala penjahit ingin membakar baju-baju itu, datanglah Kong Jin yang melarangnya. Dolseok berkata ini perintah raja untuk membuang baju murahan itu. Dolseok meminta agar Kong Jin tidak melawannya, karena jika dia melawan, Kong Jin akan dihukum mati. Mendengar itu, Kong Jin menjadi marah. Dia berkata dia akan meninggalkan istana yang terkutuk itu. 내가 나가면 될 거 아니오. Pada suatu hari ketika raja sedang memanah, Perdana Menteri terus-terusan mendesak raja untuk menggantikan ratu dengan Soyi. Karena raja masih belum memiliki keturunan. Dan sebentar lagi dinasti Qing akan datang ke istana. Maka Perdana Menteri meminta agar Soyilah yang duduk di sebelah raja supaya menambahkan kepercayaan dinasti Qing kepada dinasti Joseon. Tiba-tiba raja menjadi marah ketika Perdana Menteri mengungkit asal-usul kelahiran sang raja. 나의 출신을 가지고도 문제를 Kekesalan itu pun raja luahkan kepada Dolseok. Dia berkata alasan kenapa dia tidak menyentuh ratu. Ini karena ratu mirip dengan daging sisa yang pernah diberikan kakaknya dulu. Dan mengapa dia tidak menggantikan Dolseok dengan yang lain? Ini karena Dolseok satu-satunya yang membuat benda pertama milik untuk raja. Karena raja merasa apa yang ada di dunia ini bukanlah miliknya. Maka itu ketika dia mendapatkan jubah naga, dia merasa hanya itulah yang milik dia sepenuhnya. Kepala keamanan meminta Dolseok membuatkan gaun yang cantik untuk Soyi hadir di acara pertemuan dinasti Qing nanti.
Pada keesokan harinya, Panso pun datang menemui Kong Jin. Dia meminta Kong Jin untuk kembali ke istana. Panso mengatakan bahwa ratu akan digantikan oleh Soi ketika utusan dinasti Qing datang ke Joseon. Mengetahui hal itu, Kong Jin pun langsung menemui ratu. 그놈이 그 진영에 소위를 데려와가지고 공전아 Dengan memohon, Kong Jin berjanji akan membuatkan gaun yang sangat indah untuk ratu gunakan saat pertemuan dengan dinasti Qing. Namun ratu sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Dengan nada yang bersungguh-sungguh, Kong Jin berkata dia berjanji akan membuatkan gaun yang tidak satu pun dapat memalingkan wajah mereka kepada ratu. Ratu akan menjadi wanita tercantik di dunia. Mendengar kesungguhan Kong Jin, ratu pun bersetuju. Namun, Kong Jin meminta agar ukuran bajunya pas. Kong Jin mau mengukur langsung ke tubuhnya sang ratu, yang mana hal itu melanggar peraturan kerajaan. 옥체의 손이 닿아서는 아니 될 것일세. Pada malam harinya, Dolseo menemui Kong Jin. Awalnya dia hanya ingin mengobrol santai dengan Kong Jin. Namun, Kong Jin mengabaikannya dan menyuruh Dolseo untuk pulang. Ketika Dolseo melihat lukisan baju-bajunya Kong Jin, dia pun merasa curiga. Kecurigaannya itu pun tepat. Dengan marah, Dolseo meminta agar Kong Jin menghentikannya. Ini karena akan berbahaya untuk Kong Jin. Tetapi Kong Jin berkata lebih bahaya lagi jika Soi menggantikan ratu. Namun Dolseo tidak peduli tentang itu. Hampir setiap hari Kong Jin mengerjakan gaun untuk ratu, tapi tidak ada satupun yang pas menurutnya. Hal ini membuat khawatir Wohyang, temannya. Dia meminta agar Kong Jin melupakan semua itu. Karena Wohyang tahu jika ketahuan maka Kong Jin akan dihukum mati. Kong Jin pun pergi meninggalkan Wohyang. Karena takut kalah dan tidak ada ide, Dolseo pun nekat mencuri lukisan bajunya Kong Jin ketika Dolseo tahu bahwa Kong Jin tidak ada di rumahnya. Dia pun mencocokkan lukisan-lukisan itu menjadi satu. Dan akhirnya dia menemukan gaun yang cocok. Malam upacara pun tiba. Terlihat ratu tidak memakai gaun yang dijanjikan oleh Kong Jin. Di sisi lain, terlihat Dolseo dan para menteri berpuas hati dengan gaun yang dipakai oleh Soi. Gaun yang berwarna ungu lembut dan dihiasi dengan balutan emas. Soi pun terlihat cantik melangkah menuju tahta raja untuk duduk di tempat sang ratu. Namun raja terlihat tidak senang. Ketika Soi hampir sampai di tempat sang raja, tiba-tiba Kong Jin mengumumkan kedatangan sang ratu. 오늘 중전의 모습이 Gaun yang berwarna putih mutiara dengan balutan emas serta gaya rambut yang terlihat anggun membuatkan para menteri, tetamu dinasti Qing, Dolseo, bahkan raja terpesona dengan kecantikan sang ratu. Akhirnya janji Kong Jin pun ditepati. Semua orang di sana bersujud kepada sang ratu. 말인가? 어디 근본도 없는 중전 마마가 그리도 부러워. Setelah acara selesai, ratu sangat berterima kasih kepada Kong Jin.
Tiba-tiba datanglah sang raja. Awalnya sang raja ingin menemui ratu, tetapi setelah melihat Kong Jin, raja pun menjadi cemburu. Dia pun memutuskan tidak jadi tidur di tempat ratu, malah menemui Soyi. Saat Kong Jin berjalan menuju keluar istana, dia tidak sengaja melihat Dolseo memakai gaun Soyi dan bertingkah seperti orang tidak waras. Karena mendengar hasutan dari Soyi, dengan bantuan dari Dolseo, raja pun memutuskan untuk menjebak Perdana Menteri yang ingin membunuh raja, dengan Kong Jin sebagai perantaraannya. Kong Jin telah dituduh meletakkan racun ke dalam jubah naga yang dibuat oleh Kong Jin. Padahal Dolseo lah yang membuat jubah naga beracun itu atas perintahnya raja. Namun Kong Jin berkata setiap pakaian yang dia jahit pasti ada cap pakis di dalam pakaian itu. Setelah dicek tidak ada sama sekali cap pakis ditemukan. Kong Jin pun selamat dari tuduhan itu. Usaha ratu membela Kong Jin malah dijadikan isu oleh raja agar Kong Jin dihukum mati. Raja menuduh sang ratu mempunyai hubungan gelap dengan Kong Jin dan merencanakan konspirasi dengan Kong Jin. Karena tidak tahan melihat ratu dituduh, Kong Jin pun rela mengakui bahwa hanya dialah yang ingin membunuh sang raja. Ratu sama sekali tidak mengetahui rencananya. Padahal Kong Jin tidak melakukan perbuatan itu. Awalnya ratu ingin membantah dan ingin membela Kong Jin. Namun ratu paham dengan tatapan dari Kong Jin yang mau ratu mengikuti ceritanya. Dengan terpaksa ratu pun mengiyakan kata-kata Kong Jin. 가보시오. 놈이 혼자 벌인 일이다. 그만하십시오. Sebelum keluar dari sana, ratu mengatakan apakah raja masih merasa bahwa kalau tidak ada satupun miliknya di istana ini, kita berdua sangat menyedihkan. Raja masih menyimpan dendamnya dan dia masih tidak menyerah membahagiakan raja. Mendengar itu, raja pun menjadi marah. Ratu mengatakan bahwa raja ialah seorang pengecut. 임을 시해하려 하였으니 Di dalam penjara, Dolseo menemui Kong Jin. Kong Jin mengatakan dia tahu bahwa Dolseo lah yang menjebaknya. Namun terlihat Kong Jin tidak marah kepadanya. Dolseo berkata ini akibat dari sikap angkuh dan pakaian murahan yang Kong Jin buat. Kong Jin telah menghancurkan impiannya selama ini. Dia memastikan nama Kong Jin akan hilang dari sejarah. Dengan nada yang menyindir, Kong Jin menjawab dia berharap agar Dolseo membuat pakaian yang pantas dengan kedua tangannya Dolseo. 내 손으로 희수해. Akhirnya hari eksekusi pun tiba. Beberapa bulan kemudian, Dolseo menjadi bangsawan seperti yang dijanjikan. Ketika dia datang ke rumah Kong Jin untuk membakar baju-bajunya Kong Jin, dia tidak sengaja menemukan jubah yang pernah Kong Jin janjikan kepadanya ketika dia sudah menjadi bangsawan. Dolseo pun menangis. Pada suatu hari, terlihat Dolseo menunggu utusan dari raja untuk memanggilnya ke istana. Tetapi utusan itu tidak pernah datang. Film diakhiri dengan gaun ratu yang dipamerkan di masa depan. Gaun itu bertuliskan nama penjahitnya ialah Dolseo. Meskipun banyak perubahan dalam cara berpakaian yang lebih nyaman, namun kerajaan belum menerima perubahan itu.
pesan yang bisa kita ambil ialah capailah kesuksesan kita dengan cara yang benar dan hargailah, cintailah orang yang menyayangi kita. Terima kasih karena menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai ketemu lagi di video seterusnya. Bye! 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은